Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dian Nusantara, Bapak Prof. Haryadi, tadi beliau sudah pamit, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Pak Dekan, Dr. Pak Catur Dr. Alina, PhD, sahabat saya, kemudian Ibu Lili, narasumber yang membanggakan, serta seluruh sivitas akademik yang kami banggakan, serta hadirin sekalian. Pada pagi ini kami diminta untuk sharing tentang di webinar ini, bagaimana kita bisa menyatakan betapa pentingnya membangun sumber manusia unggul bagi pembangunan Indonesia yang akan datang. Oleh karenanya saya mencoba mengambil suatu topik, yaitu membangun Indonesia unggul dan bagaimana pentingnya karakter dan kebangsaan dalam era digital untuk masa depan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, untuk narasumber bagian pertama ini saya akan menyampaikan beberapa persoalan dengan struktur bahwa saya akan mencoba menjelaskan mengapa kita semua wajib untuk bisa memahami tentang Indonesia itu harus melakukan pembangunan dengan sebaik-baiknya dan harus bisa unggul dari bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita membahas tentang Indonesia unggul, kita tidak akan terlepas bagaimana yang bisa mengawakinya bangsa kita ini. Oleh karena tentu kita harus memahami bahwa sumber daya manusia juga harus dibangun secara unggul. Kemudian saya juga akan mencoba menyampaikan tentang persoalan bagaimana strateginya membangun sumber daya manusia unggul yang berkarakter kebangsaan Indonesia. Dan terakhir saya mencoba memberikan pesan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para generasi muda, dan setelah itu kami tutup. Bapak dan Ibu sekalian, sering banyak pertanyaan kepada kita, dan kadang-kadang kita juga berkutat dengan pemikiran kita sendiri dalam memaknai perkembangan situasi saat ini. Mengapa membangun Indonesia yang unggul di era digital itu penting? Apakah memang itu keharusan ataukah memang kita ikut saja berselancar dengan perkembangan zaman saat ini? Kita merasa bahwa apabila kita hanya ikut berselancar begitu saja tanpa ada keunggulan, tanpa ada kompetitif yang baik, maka kita akan terombang-ambing dalam lautan ketidakpastian seperti yang disampaikan dari Ibu Moderator, Pak. Bahwa perkembangan zaman saat ini sering sekali memunculkan hal-hal yang tidak diduga. Dan bahkan kalau kita tidak bisa kuat untuk menyikapinya, bisa jadi kita tergilas oleh zaman. Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskan bahwa itu memang penting. Pentingnya mengapa Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, bahwa kita harus menyadari bahwa negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa kita ini hadir saat ini adalah karena konsensus para pendahulu kita. Yang istilahnya saat ini kita kenal dengan 4 konsensus bangsa. Yaitu bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia hadir karena kesepakatan yang pertama, kita rela berbagi bersama-sama dengan saudara-saudara lain dengan catatan bahwa yang pertama ideologi kehidupan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita pun sudah menyadari bahwa saudara-saudara kita di Indonesia ini dari berbagai macam suku bangsa dan cara hidup. Oleh karena itu kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita juga di dalam aturan sosial kita sepakat dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang negara, maka kita tidak bisa dan tidak tepat kalau kita membahas hanya soal pemerintah saja, atau rakyat saja, atau wilayah saja. Tetapi berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya adalah merupakan suatu akumulatif dengan adanya wilayahnya, pemerintah, dan rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk mengelola semua itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada konsep pengelolaan kehidupan negara sebagai kaidah kita. Yaitu kita memiliki konsep tata kelolanya dengan ada cara pandang kita terhadap wilayah yang kita tempati ini. Kita harus menanamkan nilai-nilai
keterhubungan antara warga negara dengan rakyat, dengan wilayah yang kita tempati itu. Di dalam istilahnya mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Lili tentang istilah geopolitik. Kemudian kita juga harus paham bahwa kalau kita sudah ada keterhubungan, ada ikatan nilai-nilai dengan wilayah kita ini, kita harus memahami betul potensi yang kita miliki untuk kehidupan kita bersama. Dan bagaimana cara mengelolanya agar dikuatkan dan bisa bermanfaat bagi kita dan generasi yang akan datang. Kita istilahkan itu dengan geostrategi atau ketahanan nasional kalau di Lemhanas itu. Tapi kita juga menyadari bahwa di dalam mencapai suatu tujuan tentu saja ada hal-hal yang harus kita waspadai. Tidak semua perjalanan itu mulus. Bahkan kalau kita katakan setiap perjalanan apapun bentuknya pasti saja selalu ada rintangan yang bisa saja merintangi perjalanan kita atau bahkan menggagalkan. Oleh karena itu maka pengelolaan berbangsa dan bernegara ini kita mengembangkan tentang konsep kewaspadaan nasional. Semua itu tidak akan bisa berjalan baik kalau tidak ada sistem manajemen nasional yang bagus dan kepemimpinan yang bagus. Oleh karena ini menjadi suatu konsep pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berbekal ini modal ini maka kita melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, pendekatannya tentu dengan dua, Bapak dan Ibu sekalian. Pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Proses ini adalah merupakan proses yang tidak pernah berakhir atau never-ending proses. Oleh karena itu maka kita harus bisa menjamin bahwa negara dan bangsa kita ini bisa dikelola secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kita semua tahu bahwa apapun perangkatnya, apapun sistemnya, kalau tidak diawaki oleh manusia yang baik, maka itu akan menjadi tidak optimal dan percuma. Disinilah kita menyatakan bahwa ternyata kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Dan tentunya karena jangan sampai terombang-ambing dengan keadaan dan perkembangan zaman yang tidak menentu ini, kita harus memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan juga harus punya daya saing. Di sini juga kita menyatakan bahwa betapa pentingnya lembaga pendidikan, baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Di dalam proses ini kita harus menyadari bahwa pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan adalah posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana dengan tantangan dan peluang kita saat ini? Apa sih korelasinya antara zaman dengan pendidikan karakter, kebangsaan, dan kesiapan sumber daya manusia? Sebagaimana tadi dijelaskan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa apabila kita berjalan menuju suatu tujuan, kita melaksanakan pembangunan nasional, tentu kita tidak akan terlepas dari rongrongan, dari semacam gangguan, itu baik dari luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu, agar kita bisa tetap melaksanakan kegiatan pembangunan nasional dengan baik, kita membutuhkan stabilitas nasional yang mantap. Stabilitas nasional yang mantap itu bisa terselenggara apabila sumber daya manusia yang menjadi objek maupun subjek dari pembangunan itu memiliki karakter yang baik dan memiliki tujuan yang sama di dalam mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya persoalan apa sih yang menjadi tantangan masa depan ini dan bagaimana korelasinya? Saya mencoba menjelaskan bahwa yang pertama, ada suatu harapan positif dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang harus kita kembangkan. Tetapi adalah sebuah tantangan bagi kita. Kita tertantang untuk melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, banyak di antara kita berpersepsi bahwa rivalitas di dalam kehidupan berbangsa dan interaksinya itu seolah-olah terjadi begitu saja. Perlu juga mungkin kita ketahui bersama bahwa motif dari interaksi itu, motif dari interaksi kita dalam kehidupan berbangsa antar bangsa itu sebenarnya adalah motif ekonomi. Bagaimana mereka dan kita semua ini bisa bertahan hidup di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan pernah kita berpikir seolah-olah keterhubungan kita dengan bangsa lain itu adalah keterhubungan yang biasa hanya karena persoalan suka dan tidak suka, tanpa motivasi yang lain. Tetapi rivalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu berhubungan dengan survival dari bangsa-bangsa itu sendiri.
Oleh karena itu, maka kita juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian kita juga berkeinginan untuk tetap menjaga keamanan dan kedaulatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi sumir karena perkembangan zaman saat ini yang menjadi berubah, yang begitu cepat kalau kata Ibu moderator tadi, sehingga kadang-kadang tidak terduga. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa mempengaruhi dengan signifikan terhadap tujuan kita yang di dalam negeri ini untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur ini? Pada saat ini landscape ekonomi kita secara global sudah berubah. Kita semua sudah memahami bahwa yang pertama, apapun bentuknya di dalam persoalan ekonomi ini, kita pasti akan dengan tingkat kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan kualitas hidup manusia. Semua manusia menginginkan ini, dan sekarang sudah berubah. Kalaulah dulu katanya kita mengatakan bahwa sentral dari semua kegiatan ekonomi itu ada di Amerika sebagai hegemoni, maka sekarang sudah terpolarisasi. Ada Amerika, ada China, ada Rusia, dan lain-lain. Tetapi semua itu juga membutuhkan sesuatu yang sangat natural yang berada di wilayah-wilayah kaya seperti Indonesia ini. Nah, oleh karena itu Bapak, landscape ekonomi global yang sudah berubah ini harus dipahami bersama. Bagaimana kita bisa menyikapi masa depan sehingga kita bisa hidup berdampingan bersama mereka. Contoh soal misalkan, di dalam setiap kegiatan industri kita membutuhkan sumber bahan baku alam. Contohnya misalkan pada masa lalu untuk industri dan lain-lain itu kita membutuhkan nikel, terutama di Indonesia karena Indonesia adalah penghasil nikel yang pertama di dunia. Mereka membutuhkan itu. Kemudian juga mereka membutuhkan labor, tenaga kerja yang ada juga di Indonesia. Baru masuk dengan proses industri dan setelah itu menjadi hasil industri dan market. Indonesia hadir di dalam pasar itu. Izin Jenderal Rido, apakah slide-nya sudah berganti? Belum. Oke, baik. Ini masih di. Saya harus menyatakan tentang itu dulu, Ibu. Mudah-mudahan saya tentang landscape ini bahwa pada akhirnya ke depan akan berubah. Jangan sampai kita hanya kebagian menjadi labor dan menjadi pasar. Kalau itu terjadi maka kita akan menjadi masalah. Kemudian inovasi ekonomi global juga menjadi persoalan yang harus kita hadapi, termasuk disrupsi teknologi dan penguasaan sumber daya. Demikian juga dinamika keamanan global. Bapak dan Ibu sekalian, persoalan-persoalan ini tentu harus ditreatment dengan sikap yang baik dari bangsa kita itu sendiri. Lalu kalau bicara tentang sumber daya manusia unggul yang berkarakter tentang bangsa Indonesia yang harus dihadapkan dengan persoalan-persoalan karena dinamika kehidupan global yang seperti itu. Sebenarnya yang dimaksud ini apa? Kita berharap bahwa sumber daya manusia yang unggul yang dikatakan diinginkan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah individu atau kelompok yang memiliki kombinasi keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan sikap yang memungkinkan untuk mencapai kinerja yang tinggi dan berkontribusi maksimal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selain kemampuan teknis itu, yang dikatakan sumber daya manusia yang unggul adalah memiliki integritas, etika kerja yang tinggi, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan yang efektif, kreativitas, dan kemampuan bekerja secara kolaboratif. Sering melihat adanya suatu kegiatan seolah-olah bisa diselesaikan secara pribadi atau sektoral. Dan itu menjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Sebenarnya kita harus memahami bahwa tidak ada satupun persoalan yang bisa diselesaikan oleh sektor tertentu. Tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. SDM unggul pada akhirnya membutuhkan adalah manusia-manusia yang terampil dalam menjalankan tugasnya, tetapi dia mampu juga belajar dan berkembang secara terus-menerus. Namun, mereka tetap memiliki kesadaran akan pentingnya berkontribusi pada keberhasilan organisasi, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita kehilangan orientasi tentang tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara itu, maka kita akan ketinggalan. Kemudian identitas juga akan hilang, maka kita juga akan terpecah dengan begitu saja tanpa mengetahui bahwa bangsa kita ini masih ada. Nah, oleh karena itu dalam konteks pembangunan nasional, sumber daya manusia yang unggul
berkarakter kebangsaan ini adalah merupakan aset yang berharga dan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, bahwa sebenarnya karakter sumber daya manusia yang relevan dengan kebangsaan Indonesia itu seperti apa? Saya coba membaca beberapa literasi dan beberapa hasil diskusi yang katakan bahwa sebenarnya manusia unggul yang relevan dengan kebangsaan Indonesia adalah yang pertama, mereka memiliki identitas nasional. Dan mereka memegang teguh konsensus nasional bangsanya. Sehingga akar itu tidak tercerabut walaupun dengan berbagai hiruk-pikuk perubahan zaman saat ini. Oleh karenanya, maka mereka juga harus punya ketahanan budaya dan moral yang tinggi. Nah, ketahanan budaya dan moral ini sering menjadi kerdil karena dikatakan moral itu hanya berhubungan dengan satu persoalan. Padahal moral ini sangat berhubungan dengan persoalan-persoalan nilai-nilai kehidupan tradisional kita. Seperti gotong royong, kejujuran, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Kita bisa dikatakan tidak moral apabila kita tidak jujur dalam menyikapi suatu persoalan. Dan kita juga sebenarnya lepas dari moral-moral Pancasila apabila dalam kehidupan kita mengembangkan intoleransi. Ini kadang-kadang kita hanya mengukur moral itu dari persoalan-persoalan misalkan biologis saja. Padahal kita berucap sesuatu yang tidak layak dalam kehidupan dan bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial, itu juga adalah perbuatan yang tidak bermoral. Kemudian juga yang relevan dengan kita karena persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi dan tantangan yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang, maka manusia Indonesia dituntut kreativitas dan inovatif. Sehingga dia menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Kita juga tadi mengatakan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan tidak bermakna dengan baik kalau tidak ada kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan adalah sebuah sistem kepemimpinan yang akan bisa membawa arah pembangunan nasional. Nah, kepemimpinan ini juga harus memiliki karakter yang baik dan kekhasan Indonesia sebagai negara yang memiliki ciri tersendiri di dalam kehidupan masyarakat dunia. Dan kita harus mencintai itu. Kalau itu tidak, maka kita bukan bangsa Indonesia. Karena persoalan ke depan adalah sangat diwari dengan disrupsi teknologi dan maraknya digitalisasi, terutama karena perkembangan teknologi industri yang sudah 4.0. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, generasi muda kita harus terampil dalam hal digital. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengetahui sebenarnya karakter yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia seperti apa. Lalu seberapa pentingnya sih karakter ini apabila dihadapkan dalam dinamika kehidupan saat ini dan ke depan yang kadang-kadang tidak terduga. Maka pembentukan jiwa, karakter dan kebangsaan ini memang dibutuhkan kita agar para generasi muda dan kita yang hidup saat ini mampu perubahan yang cepat. Artinya kita harus bisa fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak tercabut dari akar-akar kebangsaan kita. Oleh karena sangat penting artinya pembentukan Indonesia, jiwa keindonesiaan yang baik. Yang kedua juga ini sangat penting untuk menjaga identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Adik-adik sekalian, terutama para mahasiswa generasi yang akan datang, identitas itu bukan persoalan yang sederhana. Identitas itu diperebutkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini. Jangan sampai bangsa kita yang sudah memiliki kekhasan sampai saat ini, justru kita terberangus oleh budaya dan nilai-nilai dari luar. Nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial kita juga nilai-nilai gotong royong pun demikian. Tetapi apakah di luar sana seperti itu? Apabila tidak sengaja dan tidak terasa kita terbawa di dalam kehidupan mereka dan ternyata kita tercerabut dari nilai-nilai kebangsaan kita sendiri, kita tidak bisa bayangkan begitu besar perubahan sosial yang akan kita hadapi dan kita harus mencari jati diri kembali. Dan itu bukan persoalan sederhana. Kita akan terpuruk kembali ke nilai-nilai dasar yang belum terbangun. Nah, saat ini
terlepas dari tentang pernahnya ada kurang dan lebihnya nilai-nilai yang kita anut ini, maka bisa mengembangkannya dengan baik. Yang kedua, yang ketiga, karakter itu juga dipentingkan untuk mengatasi tantangan etika dan moral yang saat ini sering sekali mengatakan bahwa sudah agak sumir gitu. Mana yang namanya etika, mana yang namanya moral. Bahkan dikatakan mana kehidupan yang baik dan tidak baik pun menjadi sumir. Antara bohong dan jujur, antara sesuatu yang jelas dan tidak jelas, semakin tidak jelas. Oleh karena itu, maka karakter bangsa kita perlu dikuatkan untuk bisa mengatasi ini. Yang keempatnya, pembentukan karakter dan kebangsaan juga penting untuk memperkuat kemandirian dan kreativitas, serta membangun soliditas dan kolaborasi. Bahwa kita ini bukan makhluk individu yang bisa hidup sendiri, tetapi adalah makhluk sosial yang harus bisa bekerja sama dengan sesama kita. Bapak dan Ibu sekalian, mari saya mencoba melanjutkan bahwa bagaimana sih membangun sumber daya manusia yang baik sebagai awak pembangun nasional masa depan. Sebelum kita melakukan sekitar 15 menit lagi ya. Baik, sesi presentasi ini. PPT-nya memang masih di awal ya? PPT-nya masih di awal ya? Karena memang tidak gerak nih PPT-nya. Enggak, Bu. Sebentar. Oh ya, masih di awal. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau kita bicara tentang pembangunan sumber daya manusia yang baik, tentu kita akan peran strategi sumber daya manusia supaya kita tidak salah menyiapkan. Peran strategisnya yang pertama adalah mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Karena masa depan adalah masa teknologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, serta mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang saya tadi jelaskan di depan. Saya agak banyak menjelaskan depan dulu, karena itu persoalan-persoalan pasti akan kita hadapi. Sehingga kita harus bisa menyiapkan diri. Kalau sudah tahu kita peran strategi sumber daya manusia dalam pembangunan nasional, tentu kita membicarakan tentang strateginya. Bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul itu. Ini menjadi penting buat kita semua dan juga termasuk dunia pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa strategi untuk membangun sumber daya manusia itu menuntut adanya pendidikan yang berkualitas. Ini menjadi bagian kita semua dan Sivitas Akademi, termasuk juga di tempat saya yang membangun sumber daya manusia. Kita tidak boleh kalah membangun sumber daya manusia ini dengan metode dan cara serta wawasan yang dikembangkan oleh dunia luar selain Indonesia. Yang kedua, kita juga membutuhkan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Kalau saat ini memang kita sudah ada pendidikan vokasi dan pendidikan kedinasan, tetapi harus lebih masif. Mereka harus lebih terlatih sehingga keterampilan mereka itu memiliki daya saing yang baik dengan tenaga. Di samping itu juga kita harus bermitra dengan dunia industri. Karena penyiapan sumber daya manusia yang unggul tanpa ada tempat untuk bekerja dan tempat berlatih, ya itu akan menjadi percuma. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita untuk bisa bermitra dengan industri. Kemudian pemberdayaan inklusif. Ini juga menjadi persoalan yang sering sekali kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka. Oleh karena itu kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan itu. Tetapi yang perlu adalah kita semua adalah anak bangsa, memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Strategi yang kelima adalah tentunya kita harus bisa mempromosikan budaya kewirausahaan. Salah satu kelemahan kita adalah jiwa entrepreneurship kita kurang. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap membangun persoalan promosi kebudayaan dan kewirausahaan ini. Kebudayaan ini menjadi penting, Pak, promosi budaya ini, karena ini adalah merupakan identitas nasional. Kemudian juga kita tidak boleh lepas dari peningkatan akses dan pemerataan. Akses dan pemerataan itu menjadi penting bagi kita semua. Karena bagaimanapun, kalau sumber daya manusia yang kita bangun dianggap unggul tapi tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan dan tidak memiliki akses untuk bisa bekerja dan berpenghasilan dan tidak bisa memiliki akses untuk bisa menyiapkan lapangan, maka pembangunan sumber daya manusia juga akan menjadi kurang optimal. Nah, di ujungnya tentunya untuk bisa memacu bagaimana proses itu berjalan, ada kaidah penghargaan dan pengakuan yang baik. Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas harus kita dorong menjadi personal yang memang unggul dan bisa diberikan
posisi yang baik di dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu sinergi yang seperti apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing bangsa setelah kita tahu? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin perlu saya sampaikan bahwa karakter yang kuat seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras merupakan dasar yang penting untuk berhasil dalam lingkungan yang kompetitif. Kadang kita melihat ada beberapa di antara kita yang cepat sekali menyerah, bahkan putus asa. Tetapi dengan injeksi karakter kebangsaan yang kuat, orang itu akan ulet dalam menghadapi masalah dan tidak mengenal menyerah. Dan itu adalah sumber daya manusia yang kita inginkan. Kebangsaan yang kokoh juga mendorong sumber daya manusia untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Orang bilang gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bangsa dan negara ini akan sangat baik apabila seluruh warga negaranya berkontribusi dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga untuk bisa mengamankan dan keamanan. Kemudian yang ketiga, di tengah perubahan zaman yang begitu masif ini, kita juga membutuhkan keterampilan digital yang unggul. Karena keterampilan yang unggul akhirnya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Hal-hal semacam itu menjadi penting. Ke depan akan lebih efisien di dalam pengelolaan kehidupan dan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya manusia Indonesia pun dituntut untuk bisa melakukan itu. Pada akhirnya kombinasi antara karakter, kebangsaan, dan keterampilan digital pada saat ini sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam menatap masa depan. Oleh karena itu saya berpesan kepada khususnya generasi muda. Yang pertama, Anda harus bertanggung jawab bahwa Anda adalah generasi muda harapan bangsa. Masa depan adalah milik generasi muda. Kita-kita yang mungkin sudah dalam artian di ujung pengabdian ini hanya bisa bersobat dan menyebabkan kalian. Maafkanlah kami seandainya ada hal-hal yang masih belum bisa secara sempurna untuk menyiapkan kalian atau bisa membawa bangsa dan negara ini ke dalam mercusuar dunia. Tetapi yakinkan bahwa kalian bisa mencapai Indonesia emas apabila Anda memiliki karakter yang baik, berorientasi pada kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang baik, dan juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Kerja keras dan punya tekad yang kuat, dan jadilah agen perubahan yang positif. Jangan menjadi agen-agen perubahan negatif. Saya mencoba gambarkan di situ. Sekarang banyak sekali hal-hal yang dipertontonkan pada kita yang sebenarnya berkebalikan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu untuk ke depan tidak boleh terjadi hal-hal yang sudah dicontohkan yang jelek oleh para generasi yang saat kami dan sebelumnya. Hendaknya itu dibuang jauh-jauh. Ke depan harus baik. Kita mencoba mentreatment ini agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa lebih adil dan lebih makmur. Manfaatkan potensi dan kreativitas yang Anda miliki dengan sebaik-baiknya. Kemudian Anda bisa membangun karakter yang kuat dan keterampilan yang unggul. Kalau tadi ada semacam referensi seperti kriteria seperti apa sebenarnya manusia yang unggul, mungkin tinggal Anda mempetani diri Anda sendiri. Di mana kurang dan lebihnya. Kalau misalnya ada kekurangannya, ya Anda harus berusaha meningkatkan itu secara mandiri maupun secara bersama-sama. Manfaatkan teknologi dengan bijak dan bermanfaat. Jangan sampai apa yang disampaikan beberapa pakar mengatakan bahwa kita hanya pengguna teknologi, tetapi sedikit sekali memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kehidupan yang bermanfaat bagi kita. Jadilah pemimpin masa depan yang baik bagi generasi muda. Jangan Anda tidak mempersiapkan, karena kalau Anda tidak mempersiapkan diri sendiri dan zaman Anda, maka Anda bisa tergilas oleh zaman. Pada akhirnya sebagai simpulan saya mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga tentang membentuk karakter, nilai-nilai dan identitas kebangsaan setiap individu. Itu harus disadari kita bersama. Dan dalam dinamika zaman yang terus berkembang ini, maka pendidikan menjadi landasan utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Bagaimana kita mendidik generasi penerus bangsa yang akan bisa mencerminkan wajah dan arah masa depan Indonesia.
Penting bagi para pendidik untuk memahami dan merangkul peran besar yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk membentuk karakter, membentuk integritas dan kesadaran kebangsaan para generasi muda. Berkarakter bangsa dan negara pada akhirnya apa yang disampaikan dan ditemakan di dalam webinar ini memang sangat tepat. Bangsa dan negara kita membutuhkan manusia dan anak bangsa yang berkarakter bangsanya, bukan berkarakter bangsa lain, berintegritas, berkesedaran, dan memiliki desain demi masa depan yang lebih baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih. Nanti kita akan berlanjut di dalam sesi tanya jawab. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.